Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali saya mengajak Anda untuk berbincang dengan Bung Rocky menyinggung soal adanya sebuah artikel yang ditulis oleh Maijen Kunto ini Pangdam Siliwangi yang kalau saya baca-baca ini putra Pak Tri Sutrisno ya. Krishna. Ya, jangan lupa Pak Tri Sutrisno ini juga ya, sebenarnya kan lulusan dari ATK, dari Akademi Teknik Angkatan Darat juga di Bandung ini. Jadi artinya mesti Siliwanginya juga ada mengalir di situ dan Siliwangi punya tradisi tersendiri dan juga ini juga saya kira menunjukkan satu situasi mewakili keresahan di kalangan generasi muda TNI tentang situasi bangsa dan negara ini. Dan kalau kita lihat di level politiknya, Pak Prabowo juga belakangan ini sedang aktif melakukan konsolidasi terhadap perwira TNI menghadapi Pilpres ini gitu ya, Bung Rocky. Dan saya dengar ini katanya 1-2 hari ini Pak Prabowo akan mengumpulkan sejumlah jenderal TNI. Katanya sih pertemuannya di Jogja, tapi nanti kita cek di mana yang spesifik. Bagaimana kita membaca situasi ini, Bung Rocky? Situasi ini mesti dibaca dalam satu pepatah yang bunyinya situation needs decision itu. Setiap situasi membutuhkan keputusan, apalagi pada tentara itu. Jadi situasi dianalisis untuk diantisipasi sekaligus dibuatkan keputusan. Bagi militer, situasi itu bukan untuk didiskusikan demi situasi itu, tapi untuk mengambil keputusan. Filosofinya yang disebut army readiness, kesiagaan tentara itu. Jadi saya baca itu, seorang jenderal menulis di Kompas dan menerangkan dengan bagus sekali keadaan terakhir bangsa ini apa. Sebetulnya kalau kita pakai istilah yang tadi pagi kita bicara, ini memang genting, memang ada ketidakpastian tuh. Dan TNI selalu peka terhadap situasi kecil yang membuat ada arah yang tidak pasti tuh. Jadi kalau kita lihat Pangdam Siliwangi itu menulis, kita ingat juga bahwa Siliwangi ini kaya dengan pikiran intelektual. Saya squad dulu adanya di Bandung dan itu isinya adalah kegiatan intelektual untuk mengawasi komunis, untuk memperkirakan apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan di Asia Pasifik. Dan kita tahu dosen-dosen saya squad awal itu adalah kalangan kampus yang membekali militer-militer ini yang kemudian menjadi kecambah pada Orde Baru. Jadi militer yang tumbuh dari tradisi intelektual. Jadi Siliwangi orang ingat itu tuh. Pak Nasution, Pak uh, uh, HR Suharto, Darsono, ada HR Darsono. Jenderal Soeharto, bukan Pak Harto ya, tapi ada nama yang Ya. sama itu. Yang orang anggap bahwa dokumen-dokumen yang pernah dibahas di Seskuat di Bandung oleh Siliwangi itu menjadi fondasi untuk menyusun Indonesia dalam trilogi yang disebut trilogi pembangunan itu. Stabilitas, pembangunan ekonomi, lalu pemerataan. Lalu bisa dibalik setelah tahap stabilitasnya nyampe pertumbuhan, pemerataan, lalu stabilitas di belakang tuh. Jadi konsep bernegara sebetulnya dibuat secara bagus dalam upaya untuk menghasilkan ketetapan bahwa Indonesia harus berhasil. Jadi saya balik lagi tadi, ketegangan-ketegangan hari-hari ini, termasuk ketegangan antara polisi dan militer, ketidakpastian capres dan wapres ini, itu semuanya dibaca teliti oleh Pangdam Siliwangi. Dan itu menunjukkan bahwa TNI ini walaupun bukan partai, tapi dia berpolitik. Berpolitiknya ada politik kesejahteraan, politik keadilan. Jadi mungkin kita bisa katakan, ada partai yang bukan partai politik, tapi justru paham tentang keadaan. Nah, itu tradisi TNI dari awal sebagai tentara rakyat yang peka terhadap keadaan hari ini. Karena itu wording yang dipakai adalah demi keamanan dan ketertiban, TNI harus melangkah sedikit maju gitu. Dimajukan Nah, itu selangkah lah, dimajukan selangkah. Ya. dimajukan selangkah. Ya, Itu ya. itu kesimpulan yang dibuat dengan hati-hati, tentu dengan mempertimbangkan banyak hal. Dan kita ingat bahwa Siliwangi selalu punya hak sejarah untuk menegur sebetulnya keadaan bangsa ini. Karena sifat-sifat akademis dan tegasan Siliwangi itu ada di dalam catatan semua mereka yang pernah belajar sejarah politik Indonesia. Ya, apakah ini yang kemudian menunjukkan ketika kita menangkap kesan ada konsolidasi di kalangan para purnawirawan gitu dan ini berkaitan dengan pencapresan gitu ya. Di satu sisi ada Pak Prabowo dan tentu sekarang ini yang berhadapan-hadapan dengan kubu PDI, Ibu Megawati yang sudah mengusung Ganjar ya, Pak Bung Rocky. Saya kira itu, kalau kita bisa bayangkan mungkin 1 minggu ini setelah Ganjar dideklarasikan, para perwira masuk di dalam yang disebut situation room itu buat membahas keadaan tuh. Jadi seolah-olah kita bayangkan ini otak-otak cerdas dari para perwira mulai mendeteksi ada sesuatu dalam keadaan Jokowi udah jadi lame duck tapi masih berupaya untuk bergeliat, mencari-cari cara untuk mempengaruhi pemilu. Demikian juga
mereka menganalisis kenapa Ganjar tiba-tiba mampu untuk dialihkan dari Jokowi ke Megawati, ada faktor internasional di situ, ada hal-hal yang lebih mendasar di situ tuh. Jadi biasa aja kita anggap bahwa TNI ada think tanknya. Selain tank dia ada tingnya juga tuh, dan seringkali kemampuan TNI untuk mengantisipasi itu lebih tenang daripada partai politik, karena partai politik kan mengevaluasi untuk kepentingan dia sendiri kan. Kalau TNI kan nggak mengevaluasi buat kepentingan TNI, buat kepentingan bangsa. Jadi bagian itu yang saya anggap sinyal bagus bahwa TNI mengerti masalah. Yang kita ingin mintakan jangan sampai yang disebut melangkah maju itu justru bisa memundurkan demokrasi, kan itu sinyal kita. Oke, nah sekarang kita tarik kepada realitas politis soal pencapresan ya, begitu ya, kita kemarin juga membahas ada perubahan konstelasi dengan bertemunya Airlangga dengan Pak SBY misalnya gitu, dan kita jangan lupa juga kalau kita melihat di situ itu ada benang merah antara Jokowi, antara Airlangga, Prabowo, Pak SBY, itu kan benar satu rahim. Mereka ini kalau yang dua-duanya ini adalah PDIP, TNI. Kan dulu kita tahu di dalam Golkar itu sendiri ada namanya ABG, jalur ABRI, birokrasi dan Golkar, dan saya kira itu masih tetap sekarang itu bisa tetap terhubung meskipun tidak serigid seperti zaman dahulu ya. Iya, kalau kita lihat keadaan dan kita kaitkan dengan analisis situasi yang buat sementara kita anggap itu diucapkan oleh TNI melalui tulisan Pak Kunto tadi, atau Jenderal Kunto di Kompas, kita mulai meraba bahwa akan ada semacam realignment atau regrouping di kalangan TNI. Jadi tetap kita ingat bahwa apapun ya SBY itu TNI, tentu dia punya feeling yang sama dengan senior-seniornya atau dengan junior-juniornya. Prabowo juga ada di tempat yang sama tuh, atau dalam kondisi yang sama, yang pernah tahu tentang apa yang akan terjadi pada bangsa bila tidak dideteksi dengan pendekatan ketertiban itu dan keamanan itu. Nah, SBY punya pengalaman untuk menghasilkan semacam harapan, karena pada waktu itu dia presiden dan dia tahu bahwa TNI sudah back to basic gitu, kembali pada sifat profesional. Tapi juga orang semacam SBY ngerti ada keadaan di mana TNI mesti proaktif. Prabowo juga punya pengetahuan itu karena dia TNI tapi dia akhirnya tahu dalil-dalil sipil tuh. Jadi regrouping TNI ini, apalagi sinyal-sinyal pertemuan Pak Prabowo dengan petinggi-petinggi TNI atau senior-senior TNI, itu menunjukkan ada kesepakatan yang belum bisa dirumuskan, tetapi ada kesepahaman, paling nggak belum bisa kesepakatan, tapi kesepahaman tentang keadaan. Nah, ini yang nggak dipahami oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin cuma dapat sinyal dari penasihat-penasihat dia, tapi kan Pak Jokowi nggak punya kemampuan untuk mendeteksi setajam yang bisa dilakukan oleh Prabowo dan SBY, karena tradisi militer untuk mengintai keadaan, bertahan di hutan lama-lama atau sabar untuk menunggu momentum, itu yang saya sebut keunggulan dari tradisi militer, itu sabar tapi kemudian mengambil keputusan. Artinya begini ya, kita juga bisa menafsirkan gitu, meskipun mungkin tidak seperti yang kita bayangkan seperti di masa lalu ketika TNI masih berdui fungsi begitu, tapi kelihatannya TNI sampai pada satu kesimpulan ini ada situasi yang sangat serius pada bangsa ini. Jadi kita mungkin dengan kadar tertentu itu tidak bisa berdiam diri. Kira-kira seperti itu ya, yang kita bisa bayangkan. Nah, implementasinya seperti apa nanti yang tentu saja kita masih belum tahu. Ya, itu ada kegelisahan di kalangan perwira muda juga, ada kegelisahan tuh yang mereka memantau perlahan-lahan dan menimbulkan hak sejarah untuk kembali menyatakan sikap tuh. Nah, hak sejarah itu yang terbaca di Kompas tadi itu. Hak sejarah untuk mengutamakan ketertiban dan keamanan tuh. Kan cuma itu fungsinya tuh. Tapi yang sering kita ingin tegaskan pada teman-teman TNI bahwa demokrasi udah kita miliki itu. Ya. Jadi dalam koridor demokrasi itu kita membaca apa yang ditulis oleh Pak Kunto, dan di dalam koridor yang sama kita tahu teguran diam-diam oleh TNI terhadap perilaku politik sipil, kan itu sebenarnya teguran juga tuh. Ya, kalian nggak bisa lah lakukan sesuatu yang membuat bangsa ini punya arah. Jadi dua hal itu refleksi dari Pak Kunto itu sebagai Pangdam Siliwangi itu mengingatkan kita pada tradisi TNI yang berupaya untuk punya positioning paper, punya yang disebut makalah-makalah strategis dalam semua keadaan. Yang kedua juga itu sekaligus
bukan sekedar teguran, tapi eh, apa namanya ya, refleksi yang diminta oleh TNI terhadap politisi-politisi sipil ini yang gagal untuk menghasilkan kaderisasi itu. Dan untuk capres cawapres sekarang itu pertanda bahwa nggak ada kesepakatan intelektual di kalangan partai-partai atau elit sipil untuk memikirkan nasib bangsa. Yang dipikirkan cuma tukar tambah, uang siapa yang paling banyak masuk ke saya, siapa yang potensial untuk menambah suara agar supaya arogansi seseorang masih bisa dipertahankan. Jadi bagus betul bahwa ada crystal clear, jernih seperti kristal apa yang diucapkan tadi oleh, yang ditulis tadi oleh Jenderal Kunto ya. Oke. Nah, dengan tradisi yang semacam itu, kalau kita meminjam istilah genesis of power-nya gitu kan, antara Golkar dengan TNI segala macam ini kan punya satu akar yang sama gitu ya, Bung Rocky. Apakah Anda dengan cara semacam ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang kelihatannya kalau toh katakanlah nanti akhirnya PAN juga bergabung dengan PDIP, Golkar itu sebagai pecahan dari KIB juga akan lebih cenderung lebih dekat kepada Prabowo gitu ketimbang ke PDIP, atau bahkan mungkin juga ke Pak SBY, kita nggak tahu seperti apa jadinya. Jadi kalau kita lihat ada blok yang udah selesai, yaitu PDIP, dia udah selesai, udah finish di situ. Tinggal nunggu berapa banyak investasi modal masuk. Dia nggak berpikir investasi ideologi karena dari awal udah berantakan ideologi PDIP. Jadi investasi itu yang ditunggu Mega. Dan sekarang investornya cuma dua, yang bisa bawa uang di situ cuma Sandi atau Erick Thohir. Itu selesai satu blok itu. Yang blok yang lain yang masih mengkonsolidasi adalah blok tadi, blok yang non PDIP. Di dalamnya pasti ada Golkar, karena Golkar merasa bahwa ya susah tuh secara historis dengan PDIP. Nah, Golkar merasa aman dan sedikit nyaman kalau transaksi finansial itu nggak terlalu dikedepankan karena tradisi jalur ABG tadi itu, jalur kesepakatan untuk menjaga Indonesia antara kekuatan teknokratik di Golkar dan kekuatan keamanan di TNI. Dan itu dua partai yang bisa memberi sinyal itu ya cuman Prabowo dan Demokrat kan, karena dua-duanya datang dari keluarga yang sama tuh. SBY dan Prabowo itu datang dari keluarga besar Golkar. Jadi Hartarto misalnya lebih nyaman untuk bergaul dengan lingkungan itu, apalagi dalam keadaan ketidakpastian hari-hari ini. Jadi saya kira itu bacaannya. Ya, oke. Jadi artinya sebenarnya kita sudah mulai bisa ambil kesimpulan blok PDIP ini udah selesai. Tinggal dia, dan rasanya peluang dia untuk menambah lebih besar lagi agak sulit ya, Bung Rocky, dengan yang tersisa tadi kan. Kalau kita lihat partai-partai, katakanlah misalnya di satu sisi Pak SBY sudah ada PKS, ada Nasdem, kemudian Pak Prabowo sudah dengan PKB, kan tinggal nambah Golkar saja. Kira-kira kan itu pilihannya. Ada peluang. Nah, kalau sampai kemudian, tapi kita bisa menyimpulkan kalau tiba-tiba PAN batal bergabung dengan Ganjar atau dengan PDIP dan kemudian memilih salah satu dengan kecenderungannya ke Pak Prabowo, ini berarti Pak Jokowi sekarang ngambil posisi ini Pak Jokowi jelas dong, atau jangan-jangan Pak Jokowi udah silahkan lagi seperti yang kita analisis bahwa Pak Jokowi akhirnya pada sampai satu titik, oke, siap, silahkan demokrasi berjalan sesuai dengan mekanisme, saya tidak akan campur tangan lagi. Saya kira itu yang udah diam-diam Jokowi udah hitung. Langkah terakhir dia adalah udahlah nyerah aja, bahwa biarkan demokrasi mengatur hidupnya sendiri. Kalau itu dilakukan bagus, itu bagus juga buat Anies. Anies nggak ada lagi yang halang-halangi kan. Jadi kita ucapkan hari-hari ini adalah kegentingan yang kreatif. Kalau sesuatu yang genting tidak menimbulkan kreativitas itu berbahaya. Jadi akan ada pembicaraan-pembicaraan demi bangsa, dan sinyal TNI jelas dia ingin ada langkah yang lebih jauh supaya mendahului potensi keretakan di dalam wilayah sipil. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai langkah itu justru memundurkan demokrasi. Ya kan cuma selangkah kan majunya, Bung Rocky. Jadi udah kita ada sedikit optimisme karena sinyal itu datang dari kalangan TNI yang kita duga itu hasil kontemplasi hitungan panjang yang mungkin dalam 2 minggu ini setelah Ganjar dideklarasikan, lalu TNI melihat ada keadaan yang
mengarah pada instabilitas, lalu disimpulkan oke, tulis papers dulu dah buat Yes. ingatkan Ya. para pejabat sipil. Jadi tulisan Pak Kunto itu fungsinya dua, untuk mengingatkan peran TNI di masa lalu yang tetap ada dalam ingatan memori kolektif TNI. Yang kedua adalah menegur perilaku politisi sipil yang sampai sekarang tidak bisa bikin keputusan yang mencerahkan. Yes, dan jangan lupa bagaimanapun juga organisasi militer ini organisasi yang sangat hierarkis. Saya Yes. kira tidak mungkin Pak Kunto itu berani membuat suatu kesulitan itu tanpa ada blessing, katakanlah semacam ya lampu hijau dari petinggi TNI. Jadi kita bisa menyimpulkan ini semacam sikap dari TNI saat ini, hanya saja mungkin siapa yang diminta untuk menyuarakan. Kira-kira begitu ya, Bung Rocky? Ya, itu boleh disebut suara TNI pada akhirnya diucapkan. Walaupun dalam bentuk artikel, tetapi itu tidak mungkin karena ada garis komando di mana semua pikiran TNI itu harus berasal atau memperoleh perintah langsung atau tidak dari Panglima tertinggi, dari Panglima TNI. Yes, agar TNI tidak maju lebih dari 1 langkah, mungkin maju 2 langkah, 3 langkah. Makanya saran kita sejak awal kita nolkan semuanya, bebaskan semua untuk bersaing dengan bebas gitu dan demokratis, gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, saya kira TNI mengerti yang kita ucapkan, gara-gara nggak 0%, maka melangkahnya terlalu jauh tuh. Karena itu TNI mesti 1 langkah lagi di depan itu untuk mengingatkan bahwa bangsa ini harus tumbuh dalam peradaban demokrasi. Yes, oke, thank you, Bung Rocky. Yes.